Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Lubisa dari kelas PAI 5B dengan NIM 118111064. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif PAI dengan dosen pengaku Bu Andina Nurul Wahidah, MPD. Pada video ini, saya akan membahas review salah satu skripsi dengan jenis penelitian, yaitu penelitian biografi. Pada bagian pertama ini, yang akan saya review adalah identitas skripsi, yang mana judul skripsi yang akan saya review adalah Studi Komparasi Pemikiran Hasan al-Banna dan Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam, yang ditulis oleh Isnawati yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2015. Pada bagian uraian singkat permasalahan, peneliti menuliskan dua bagian permasalahan, yaitu permasalahan dari segi umum yang ada di Indonesia dan juga dari segi khusus, kenapa pemikiran Hasan al-Banna dan juga Ki Haji Ahmad Dahlan ini bisa muncul. Bagian permasalahan secara umum, peneliti menuliskan bahwa masalah pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat mengakibatkan kehidupan peradaban manusia semakin lama semakin banyak mengalami perubahan, sehingga memunculkan krisis dimensi spiritual dalam kehidupan individu, masyarakat, bahkan pada sektor yang lebih luas seperti dalam berbangsa dan juga bernegara. Masalah yang kedua yaitu kedudukan Indonesia sebagai negara konsumen sangat tergantung pada produk-produk mancanegara. Hal ini disebabkan karena kemalasan berpikir dan ketidakada rasa percaya dirian dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itulah yang menjadi penyumbang terbesar kenapa kita terus-menerus menjadi bangsa pemamah, bukan menjadi bangsa yang produsen. Masalah yang ketiga adalah perkembangan sains dan teknologi yang semakin hari semakin cepat, dan ini tidak memungkinkan seseorang untuk bisa menguasai seluruh proses perkembangan, dari mulai perkembangan sains dan teknologi dan informasi dari seluruh elemen masyarakat atau dari seluruh elemen bangsa dalam setiap ranah kehidupan. Pikiran Hasan al-Banna muncul diakibatkan kondisi umat Islam pada saat di Mesir. Pada saat itu, kondisi umat Islam sangat terlalu jauh dari ajaran agamanya karena mereka terkendali oleh bangsa Barat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah semata-mata hanya untuk mencetak calon pegawai negeri dan mengedepankan pengetahuan umum. Sementara lembaga-lembaga madrasah sibuk dengan ajaran agamanya dan sibuk mempertentangkan perbedaan mazhab, serta melupakan pengetahuan umum. Sementara itu, pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan didorong oleh kondisi pendidikan di Indonesia yang mana pada saat itu telah diracuni oleh penjajah demi kelangsungan hidup pribadi dan kelangsungan hidup mereka di bumi pertiwi. Itulah beberapa masalah yang diangkat oleh peneliti dalam skripsinya. Jadi dapat disimpulkan, keadaan pendidikan suatu bangsa dapat mempengaruhi keadaan bangsa tersebut pada kedepannya. Karena pendidikan sangat memegang peran penting dalam kehidupan ini, baik dari bidang politik, ekonomi, maupun bidang-bidang yang lainnya, tidak terlepas dari pendidikan. Hal inilah yang memunculkan pemikiran tokoh-tokoh di antaranya pemikiran tokoh Hasan al-Banna dan juga pemikiran tokoh Ki Haji Ahmad Dahlan. Pada bagian kedua latar belakang masalah membuat alasan peneliti mengangkat judul tersebut. Jadi alasan peneliti mengangkat judul tersebut adalah peneliti ingin mengetahui perbandingan antara pemikiran Hasan al-Banna dan Ahmad Dahlan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut. Jadi, hal inilah yang mendorong peneliti mengangkat judul skripsi dengan judul Studi Komparasi Pemikiran Hasan al-Banna dan Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam. Pada bagian ketiga latar belakang masalah, di sini ditampilkan screenshot sebagai bukti paragraf data pra penelitian. Di sini peneliti mengambil sumber yang memuat tentang sosok siapa sih Ki Haji Ahmad Dahlan dan juga siapa itu Hasan al-Banna. Selain membuat latar belakang masalah, pada bab 1 pendahuluan juga memuat tentang pertanyaan dan tujuan
penelitian. Bisa dilihat di layar, dan menurut saya pertanyaan dan tujuan penelitian ini sudah sesuai antara pertanyaan dan juga tujuan penelitian yang dibuat. Selain itu, pada bab 1 pendahuluan juga memuat tentang manfaat penelitian. Nah, di sini peneliti memuat 3 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yang kedua, manfaat bagi sivitas akademik, dan yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Nah, menurut saya peneliti di sini kurang dalam membagi manfaat penelitian. Seharusnya peneliti membagi antara manfaat teoritis dan juga manfaat praktis agar pembaca lebih mudah memahaminya. Pada bab kedua yaitu kajian pustaka yang terdiri dari yang pertama kajian teori atau landasan teori. Di sini kalian bisa lihat di layar tentang teori, subteori, dan juga sumber kutipan yang dibahas dalam skripsi yang saya review. Dan menurut saya kutipan yang dibahas atau kutipan yang dicantumkan oleh peneliti ini sudah baik, tetapi hanya saja pada subteori komponen-komponen pendidikan peneliti tidak mencantumkan kutipan atau sumber dari yang dibahasnya. Alangkah baiknya jika peneliti mencantumkan kutipan atau sumber yang dibahas. Selain landasan teori atau kajian teori, pada bab 2 juga memuat tentang kajian penelitian terdahulu atau kajian relevan. Peneliti dalam skripsi yang saya review yaitu peneliti mengambil 6 skripsi. Yang pertama, skripsi dengan judul Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam antara Hasan al-Banna dan Muhammad Natsir oleh Saidan. Lalu yang kedua, komparasi pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam oleh Muhammad Syamsul Arifin. Lalu yang ketiga, yaitu studi komparasi antara konsep pendidikan Islam menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari dan juga Ki Haji Ahmad Dahlan oleh Ihsanuddin. Dan yang skripsi yang keempat yaitu karakteristik pendidikan Islam dalam perspektif Hasan al-Banna oleh Nur Komala. Lalu skripsi yang kelima yaitu pemikiran Hasan al-Banna dalam pendidikan Islam oleh Muhammad al-Banna, dan skripsi yang terakhir yaitu tentang studi terhadap buku Majmu'atur Rosail karya Hasan al-Banna oleh Erwin Prayogi. Pada bab ketiga yaitu tentang metode penelitian yang terdiri dari yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yaitu jenis penelitian kepustakaan. Nah, menurut saya jenis penelitian ini bukan jenis penelitian kepustakaan, tetapi jenis penelitian biografi, karena peneliti mengangkat tentang pemikiran tokoh yaitu pemikiran Hasan al-Banna dan juga pemikiran Ahmad Dahlan. Selain pendekatan dan jenis penelitian, pada bab 3 ini juga memuat tentang tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi yang saya review yaitu perpustakaan. Jadi peneliti mengumpulkan literatur atau buku-buku atau sumber-sumber yang mendukung tentang pemikiran Hasan al-Banna dan juga Ki Haji Ahmad Dahlan dalam konsep pendidikan Islam. Nah, waktu skripsinya yaitu bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2015. Nah, adapun sumber dari penelitian yaitu peneliti menggunakan 2 sumber, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Yang mana sumber data primer itu buku atau karya dari Hasan al-Banna dan juga Ahmad Dahlan. Sedangkan dari sumber data sekunder yaitu buku-buku karangan tokoh lain yang memuat atau yang berkaitan dengan pemikiran Hasan al-Banna dan juga Ahmad Dahlan. Lalu yang berikutnya tentang teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi yang saya review yaitu tekniknya teknik dokumentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu buku-buku, misalnya dari karya Hasan al-Banna dan Ahmad Dahlan, dan juga buku-buku yang mendukung tentang pemikiran Hasan al-Banna dan juga Ahmad Dahlan.
Dari teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka kita dapat menjawab dari pertanyaan yang di atas yang di pertanyaan peneliti dalam skripsi ini menggunakan teknik apa, yaitu pertanyaan 1, 2, dan 3 semuanya menggunakan teknik dokumentasi dan juga semuanya menggunakan instrumen pengumpulan data dengan cara data primer dan data sekunder atau buku karya Ahmad Dahlan dan juga karya Hasan Albana serta buku-buku yang mendukung atau buku-buku yang terkait dengan pemikiran Hasan Albana dan juga Ahmad Dahlan. Adapun teknik analisis data, dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan masalah-masalah sebagaimana adanya, disertai dengan argumen-argumen yang mendukung. Kemudian menguraikan susunan pembahasan kepada bagian-bagian yang signifikan. Kemudian dipadukan kembali unsur-unsur tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan. Sedangkan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Nah, pada skripsi yang saya review ini, peneliti tidak mencantumkan teknik keabsahan data. Alangkah baiknya jika peneliti mencantumkan atau menuliskan teknik keabsahan data. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang review skripsi dengan judul Studi Komparasi Pemikiran Hasan Albana dan Ki Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.